Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Edo Gavaru, mahasiswa Unira semester 5. Eh, saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian yang diberikan oleh Pak Badar yang berjudul studi kasus saya, yaitu rancang bangun sistem informasi penjualan sepeda motor berbasis web pada dealer motor Sinar Baru, Pamekasan. Oke, untuk kita singkat-singkat saja ya, langsung ke intinya saja, biar tidak lama-lama. Untuk di bagian latar belakang, untuk file Word-nya saya ntar kirim di link YouTube ya. Ini merupakan tugas video yang nantinya di post di YouTube. Bisa ya kalau file ditaruh di ya. Tak usahain latar. Oke, kita lanjut. Untuk di latar belakang dari rancang bangun sistem informasi penjualan sepeda motor berbasis web pada dealer motor Sinar Baru, ya ialah penjualan sepeda motor merupakan salah satu sektor penting dalam ekonomi daerah tingkat provinsi. Volume penjualan motor dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Oh, itu jelas, pertumbuhan ekonomi, mobilitas penduduk, dan strategi distribusi pabrikan. Pergerakan penjualan pada tingkat provinsi memberikan gambaran permintaan umum dan pola referensi model atau merek. Oke, jika dilihat dari lebih sempit pada tingkat kabupaten kota atau kota, pola penjualan tersebut berbeda antar wilayah. Jelas berbeda ya guys ya. Beberapa daerah menunjukkan permintaan tinggi untuk tipe skutik, sementara maksudnya skutik tuh kayak untuk kota itu lebih kayak Scoopy gitu. Untuk daerah ya kayak mobil motor kopling gitu. Tinggi gila. Nih, untuk di sementara daerah lain lebih banyak permintaan untuk motor bebek atau sport. Jadi di setiap daerah harus menyesuaikan stok promosi dan layanan agar sesuai kebutuhan lokal. Nah, di dealer motor Sinar Baru ini, yaitu sebagai salah satu dealer di wilayah Kabupaten Pamekasan menghadapi tuntutan agar proses penjualan dan pengelolaan stok dapat mengikuti fluktuasi pasar di tingkat provinsi dan kebutuhan konsumen lokal. Untuk itu diperlukan sistem yang membantu mengelola data transaksi stok laporan penjualan secara terintegrasi dan dapat diakses kapan saja. Contohnya kayak mungkin nanti ada web resminya dari dealer Sinar Baru. Ini berdasarkan observasi ini operasional pada dealer-dealer sejenis termasuk kondisi yang dialami dealer Sinar Baru, yaitu kesulitan atau stok sesuai permintaan wilayah, lambatnya penyusunan laporan penjualan dan stok, tiga yaitu kesulitan melacak histori transaksi dan pelanggan, empat kurangnya dukungan data untuk perencanaan pembelian restock dan promosi. eh Nah, ini nih untuk mendukung identifikasi masalah di atas, yaitu jenis data sekunder yang dapat dikumpulkan dan dianalisa antara lain, yaitu ya bisa teman-teman baca sendiri ini. Dan intinya dari latar belakang saya ini yaitu apa itu? Penelitian ini berangkat dari kondisi penjualan sepeda motor yang terus berkembang, baik dari sisi jumlah unit, variasi produk maupun kebutuhan informasi yang harus disajikan oleh pihak dealer. Seiring dengan meningkatnya aktivitas penjualan, pengelola data seperti data motor, data pelanggan, dan data transaksi serta laporan penjualan menjadi semakin kompleks. Dealer membutuhkan suatu sistem yang mampu mengolah data-data tersebut secara lebih rapi, cepat, dan akurat. Informasi penjualan dan stok tidak hanya dibutuhkan oleh admin sebagai pengelola data, tetapi juga oleh pimpinan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Berarti ada dua ya, admin dan pimpinan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi berbasis web yang dapat mengintegrasikan seluruh data penjualan dan menyajikan dalam bentuk informasi yang mudah dipahami. Eh, Ini intinya ya, permasalahan inilah yang menjadi alasan utama dilakukan penelitian itu, yaitu bagaimana membangun sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dealer proses pengelolaan dapat berjalan dengan data penjualan dapat berjalan lebih efektif gitu. Ya, intinya di web tuh nanti bisa kelihatan stok apanya gitu. Bisa kelihatan semuanya semuanya lah, soalnya saya lihat tuh di dalam Sinar Baru tuh belum ada web resminya. Ya web apa ya, kayak
penggemar gitu, penggemar otomotif cuma. Oke, kita lanjut ke rumusan masalah. Nah, bisa teman-teman baca sendiri nih untuk rumusan masalahnya. Saya langsung ke intinya saja ya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama yang paling penting nih ya. Pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem informasi, dan yang kedua yaitu penjualan sepeda. Maksudnya itu pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem informasi penjualan sepeda motor berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan dealer. Yang kedua yaitu bagaimana sistem informasi tersebut dapat membantu pengelolaan data penjualan serta penyajian laporan yang dibutuhkan oleh pihak dealer, khususnya admin dan pimpinan. Berarti dua ini ya rumusan masalahnya ya. Yang kita yang dari latar belakang tadi yang kita peroleh di rumusan masalah. Untuk di batasan masalah ini bisa teman-teman baca sendiri nih. Saya rangkum lebih intinya ini. Yang saya baca untuk yang teman-teman baca ini ya mungkinnya dari keseluruhan lah. Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan tetap fokus pada ditetapkan beberapa batasan masalah. Penelitian ini hanya membahas sistem informasi penjualan sepeda motor, sistem yang dikembangkan berbasis web sehingga dapat diakses melalui browser. Itu pastinya. Tapi kalau bisa sih, kalau aplikasi sih agak gimana ya, mending web aja emang. Penggunaan sistem dibatasi pada admin dan pimpinan dealer. Selain itu, penelitian ini tidak membahas aspek di luar penjualan, seperti layanan purna jual atau aspek keuangan lainnya lah intinya di luar itu. Dengan adanya batasan masalah ini, penelitian dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Untuk tujuan penelitiannya, teman-teman bisa baca sendiri di sini. Saya sudah rangkum nih, masukin ke HP untuk penting-pentingannya. Kenapa saya nggak buat PPT ya? Soalnya biar biar bapak tahu gitu hasil buat saya kayak gini gitu. Kalau PPT itu apa ya? Kagak, ya cuma intinya gitulah. Kita lanjut ya ke tujuan penelitian. Nah, biar teman-teman sendiri kan bisa teman-teman baca sendiri di sini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menghasilkan sistem informasi penjualan apa ya penjualan tujuan utama dari penelitian ini adalah menghasilkan sistem informasi penjualan sepeda motor basis web apa ya yang mampu mengelola data penjualan secara terstruktur dan menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh dealer. Sistem ini diharapkan dapat membantu proses pengelolaan data serta mendukung aktivitas operasional dan pengambilan keputusan. eh, Biar admin atau pimpinan tahu gitu masyarakat butuh yang di daerah tuh butuh kayak mana, yang di kota kayak mana, biar lebih ya stoknya biar bisa lebih banyak gitu, bisa tahu gitu. Untuk manfaat manfaat penelitian yaitu membantu dealer, ini singkatnya ya, membantu dealer dalam mengelola data penjualan dengan lebih rapi dan struktur. Itu yang ke satu. Yang kedua itu memudahkan penyusunan laporan penjualan serta memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis di bidang sistem informasi. Ini jelas sistem informasi ya guys, soalnya itu ya informasi penjualan jadi dealer sepeda motor. Untuk untuk yang kedua itu ya di landasan teori ya, ini 5 pengertian sistem informasi. Nanti kita langsung di landasan teori itu langsung rangkum jadi satu gitu. Intinya ini cuma pengertian ya. Menurut Jogianto, sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Itu ya teman-teman bisa baca sendiri untuk bagian landasan teori ini. Ini untuk penjualan.
Nah, ini untuk basis data, database ya. Kalau itu penjualan harus ada database-nya itu harus ada data pelanggan, data stok. Nanti kita ada nih di bagian perancangan sistem apa? Iya, kayaknya ada di bab 3 ntar nih. IRD-nya. Nih, aplikasi berbasis web menurut Kadir. Oh, sebenarnya ada sistem Raka Luna. Ini cuma pengertian-pengertian ya. Nah, hubungan logis antar teori. Nih, teman-teman bisa baca sendiri. Ya, hubungan logisnya itu teori sistem informasi memberikan dasar bagaimana data diolah menjadi informasi berguna bagi pengambilan keputusan. Ya, ini 2, 3, 4, 5. Nah, untuk kerangka berpikir sendiri nih, saya sudah buat gambarnya yaitu biar lebih enak dibacanya. Nah, biar lebih ngerti alur apa ya? Alur penelitian kondisi penjualan dealer motor sinar baru. Nah, permasalahan pengelolaan data. Nah, yang ketiga itu kajian teori yaitu sistem informasi penjualan basis data aplikasi web. Yang keempat itu perancangan sistem informasi penjualan dan yang kelima itu implementasi sistem berbasis web. Ya, dan yang keenam itu laporan informasi penjualan. Betul kan? Untuk singkatnya, untuk dari inti dari ke 7 subbab tersebut yaitu adalah apa ya? Teori yang dibahas meliputi konsep sistem informasi, penjualan, sistem informasi penjualan, basis data, dan website. Nah, ini kan website, basis data, penjualan, sistem informasi. Sistem informasi dipahami sebagai suatu sistem yang mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat. Sistem informasi ini kan ada sistem informasi. Yang kedua yaitu penjualan. Ini penjualan maksudnya nih, sistem informasi penjualan. Nah, yang kedua itu penjualan berfokus pada pengolahan data, transaksi dan penyajian laporan penjualan. Dan yang ketiga itu basis data. Basis data digunakan sebagai media penyimpanan data yang terstruktur. Sedangkan website, nah website ini eh, digunakan sebagai media antarmuka sistem agar dapat diakses secara mudah. Biar sama user tuh bisa diakses secara mudah. Teori-teori tersebut dihubungkan dengan variabel penelitian sehingga memberikan landasan logis. Nah, ini landasan logis nih antar teori. Dengan adanya tinjauan pustaka, ini sistem yang dibangun tidak hanya berdasarkan kebutuhan lapangan, tapi juga memiliki dasar teori yang jelas. Oke, kita lanjut ke bab 3 ke jenis penelitian. Untuk jenis penelitiannya tersendiri, jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terapan applied research dengan pendekatan deskriptif dan pengembangan sistem penelitian ini terapan bertujuan untuk menghasilkan solusi nyata terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi sistem penjualan yang berjalan di dealer motor sinar baru Pamekasan. Sedangkan pengembangan sistem dilakukan untuk merancang dan membangun sistem informasi penjualan berbasis web sebagai solusi atau permasalahan yang diidentifikasi. Oke, intinya yaitu jenis penelitian ini yang digunakan uh, adalah penelitian yang terapan dengan pendekatan deskriptif seperti yang saya jelaskan tadi dan pengembangan sistem. Hmm. Ya itu dengan pendekatan deskriptif maksudnya. Untuk objek dan subjek penelitian, nah, seperti teman-teman bisa baca sendiri, yaitu objek penelitian adalah proses penjualan sepeda motor pada dealer motor sinar baru yang meliputi pengelolaan data produk sepeda motor, pengelolaan data pelanggan, proses transaksi penjualan, dan keempat itu penyajian laporan penjualan dan stok. Yang kedua itu subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses penjualan di dealer motor sinar baru. Yang terakhir yaitu admin atau staf penjualan. Yang kedua itu pimpinan dealer sebagai pengambil keputusan. Intinya itu ya objek penelitian adalah proses penjualan sepeda motor di dealer motor sinar baru. Yang kedua yaitu subjek yaitu adalah admin atau pimpinan.
yang berperan sebagai pengguna sistem. Yang ketiga yaitu variabel penelitian. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya untuk variabel penelitian ini. Ada tiga yaitu variabel input, variabel proses, variabel output. Ini sudah jelas data sepeda motor, data pelanggan, data transaksi penjualan, pengelolaan data penjualan, pengelolaan stok sepeda motor ini harus ada ini apa ini, stok gitu. Laporan penjualan itu harus ada. Informasi penjualan. Oke, untuk selanjutnya yaitu bagian analisis data. Ya, maksudnya yang variabel dulu ya 3.3. Variabel-variabel tersebut saling berkaitan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dealer. Itu jelas harus. Yang keempat itu analisis data. Analisis data dilakukan untuk memahami kebutuhan sistem yang permasalahannya yang terjadi pada proses penjualan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, studi dokumen. Apa itu? eh Apa ya? Analisis data itu dilakukan untuk mengetahui kebutuhan sistem yang sesuai dengan kondisi lapangan. Teknik ini yang digunakan meliputi observasi ya terhadap proses penjualan, wawancara dengan pihak terkait. Yang kedua itu wawancara dan serta studi dokumen yang berhubungan dengan data penjualan itu harus analisis data itu harus dianalisis dulu datanya. Yang keempat itu ya perencanaan sistem. Nah, ini bagian perencanaan sistem ini ya yang untuk perencanaan alur sistem. Di sini ada saya lebih berikan gambarnya biar lebih jelas untuk memahaminya yaitu nah, ini sama kayak flowchart kan. Nih, mulai login. Ini kalau tidak valid ya kembali login. Kalau tidak nih lanjut lakukan input transaksi penjualan. Nah, ini nih. Ini flowchartnya ini. Alur prosesnya ini harus penting. Biar saya buat gambarnya agar kalian bisa memahami lebih jelas gitu prosesnya. Yang kedua yaitu perencanaan basis data. IRD ini IRD. IRD-nya ini ya one to many, one to one to many. Ya seperti yang teman-teman lihat ini IRD-nya. Setiap pelanggan memiliki banyak transaksi gitu. Nah, ya untuk transaksi ini, untuk perencanaan termuka ya ini. Untuk lebih jelasnya yaitu perancangan sistem dilakukan untuk menggambarkan bagaimana sistem akan dibangun. Perancangan ini meliputi diagram alur, sistem untuk menjelaskan alur kerja, diagram aliran data untuk menunjukkan aliran data, serta IRD untuk menggambarkan struktur basis data. Perancangan ini bertujuan agar sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Ya, untuk pengujian sistem sendiri, nah kan saya belum uji ya, tinggal saya sendiri ya. Menguji fungsi input data ya harus input datanya, menguji proses transaksi penjualan ya harus ada, menguji penyajian laporan penjualan dan stok ini harus ada tuh. Kalau udah di atas pojok atas kanan tuh ada di laporan tuh di kayak di print gitu dicetak. Isinya ada itu. Oke. Pengujian dilakukan dengan melibatkan pengguna sistem untuk memastikan bahwa seluruh fitur dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang sesuai dengan harapan. Jadi nanti untuk pengujian sistemnya itu harus benar-benar ready ya. Harus diuji dulu sebelum dipasarkan gitu webnya. Nanti kalau gak diuji dulu ya gimana? Bayangin kalau gak diuji dulu langsung pakai nanti user banyak malah ada bug apalah gitu. Kan eman, soalnya user udah banyak gitu. Oke, untuk dasar pustakanya ini ya saya udah letakkan. Untuk penutup yaitu sebagai penutup sistem informasi ini eh, sistem informasi penjualan sepeda motor berbasis web ini yang dikembangkan diharapkan dapat membantu dealer dalam mengelola data penjualan, menyajikan informasi yang dibutuhkan serta mendukung pengambilan keputusan secara lebih efektif. Nah, jadi intinya itu saya ini mengambil sistem informasi dealer
sinar baru Makassar. Soalnya saya cari-cari tuh di web tuh waktu saya mau beli sepeda motor tuh gak ada. Ada tapi kayak webnya itu bukan dari sinar baru langsung, kayak auto, kayak penggemar gitu, penggemar otomotif gitu. Jadi saya ngembangin itu web supaya ada gitu biar enak. Kita cari motor apa yang tersedia, motor apa yang tidak tersedia stoknya gitu. Mungkin mungkin ya intinya web web biar biar kita bisa tahu mobil motor apa yang ada ya intinya gitulah. Pasti Anda paham kan? Oke, untuk mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk quote-nya nanti saya insya Allah saya taruh di deskripsi kalau bisa, di komen kalau bisa ya. Eh, mungkin itu saja Bapak presentasi dari saya. Mohon maaf bila kurang memahami, soalnya masih belajar juga ya Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.